الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي نزل القرآن وجعلنا من أمة سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي لا نبي بعده. صلوات ربي وسلامه على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di tempat yang mulia ini bertepatan dengan hari yang begitu mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kemudian bertepatan dengan bulan yang begitu mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Hendaknya kita duduk dengan tenang, duduk dengan penuh ta'zim, meresapi bahwasannya tingkat kemuliaan kita, tingkat kemuliaan seorang manusia, tingkat kemuliaan seorang hamba bukan diukur menurut pandangan manusia, bukan diukur menurut pandangan sesama makhluk, tapi tingkat kemuliaan seorang hamba diukur menurut pandangan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagai khatib yang menyampaikan wasiat, sebagai jamaah, kita duduk di sini betul-betul memahami bahwa tingkat kemuliaan seorang hamba terletak pada kecintaan Allah kepadanya. Tingkat kemuliaan seorang hamba, laki-laki maupun perempuan, terletak pada takwanya. Sejauh mana dia bertakwa kepada Allah, maka sejauh itu pun dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, apakah dia seorang pejabat, Allah ridha dengan dia. Dia seorang tentara, dia seorang polisi, dia seorang pedagang, dia seorang petani, orang kaya, orang miskin, Allah cinta kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan semua itu. Allah hanya mau la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nyawa kita ini cabut dalam keadaan kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi kebutuhan pokok kita bukan rumah, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Yang menjadi kebutuhan pokok kita adalah takwa. Bagaimana mengusahakan Allah cinta kepada kita. Kita hidup mulia, hidup kaya. Di pandangan orang lain kita begitu bahagia. Tapi kalau Allah menghinakan kita, maka kita termasuk hamba yang merugi. Rugi di alam dunia, rugi di alam barzah, bahkan rugi di alam akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu cara untuk mencapai sifat takwa adalah memasukkan dalam hati kita sifat ihsan, sifat merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat merasa dilindungi, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai fitrah seorang manusia sudah menjadi sunatullah, seorang manusia cenderung berbuat baik kalau dilihat orang.
Seorang manusia mudah berbuat maksiat kalau tidak dilihat orang. Kalau di sekelilingnya tidak ada yang melihat dia, maka dia cenderung lebih mudah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa kita sadari, meskipun di sekeliling kita tidak ada orang yang melihat kita, kita harus paham, kita harus tahu bahwa ada saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita setiap saat, setiap keadaan. Mungkin di dunia ini saksi-saksi itu diam, tidak pernah protes dengan perbuatan kita, tidak pernah menegur perbuatan buruk kita. Tapi akan datang suatu masa, saksi-saksinya Allah ini akan memaparkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alam semesta. Bumi yang kita pijak ini nampaknya diam atas segala perbuatan kita, perbuatan keji, perbuatan buruk kita. Begitu juga perbuatan baik kita, amal-amal saleh kita. Yang nampak di mata kita, bumi ada hal yang mustahil untuk berbicara. Tapi akan datang suatu masa dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari di mana bumi akan berikan saksi. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan, seorang manusia yang laki-laki dan perempuan akan dipersaksikan oleh bumi alam semesta segala perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah seorang hamba yang senantiasa menyisihkan hartanya, membangun pesantren, membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah. Ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah seorang hamba yang di permukaan bumi ini banyak bekas sujudnya. Bekas sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anggota tubuh kita. Yang kita rasa sangat rasional adalah mulut, yang sangat wajar untuk bisa berbicara. Pandai memutarbalikkan fakta, pandai berpidato, pandai berkata-kata. Kita anggap mustahil tangan ini bisa berbicara. Kita anggap mustahil kaki kita ini bisa berbicara. Ini karena kita masih di dunia. Akan datang suatu masa, justru mulut yang kita anggap pandai bercakap, pandai berbicara, akan dibungkamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana mulut kita yang pandai berbicara ini akan dibungkamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kemudian kaki mereka akan berikan saksi bima kanu yaksibun, terhadap apapun yang telah kita perbuat. Tangan kita saat ini tidak pernah protes terhadap keburukan yang kita buat. Kalau kaki kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat, dia manut saja, dia turut saja, dia taat saja. Tapi akan datang suatu masa, semua akan berbalik. Perkara yang mustahil menjadi nyata di hadapan kita. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan kulit kita yang senantiasa kita sayang, yang senantiasa kita rawat dengan perawatan yang sangat mahal, itu pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Akan bersaksi penglihatan mereka, akan bersaksi pendengaran mereka, bahkan akan bersaksi kulit mereka. Sehingga akan datang suatu masa mereka terkaget-kaget dengan kulit mereka sendiri, karena kulit mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, wa qulu li junudihim lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa engkau bisa bersaksi terhadap kami? Kulit berkata, antaqanallah, Allah yang membuat kami bisa berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', dialah Allah yang kuasa membuat segala sesuatu bisa berbicara. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Meskipun kita dalam keadaan sendiri, jangan kita merasa aman dengan perbuatan maksiat kita. Karena di sekeliling kita termasuk anggota tubuh kita yang tadinya diam akan berhadapan, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saksi, termasuk saksi yang paling hebat, saksi yang paling mulia adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya terhadap kalian ada yang mengawasi. Siapakah mereka? Kiraman katibin, pencatat-pencatat yang mulia, ya'lamu ma taf'alun, yang mengetahui segala perbuatan kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat selalu diawasi dan selalu dicatat segala apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan tidak akan terlewat sepatah kata pun kecuali akan dicatat oleh raqibun atid. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, apakah catatan itu akan hilang, akan hangus, akan basah? Tidak. Catatan itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, nanti ada dua malaikat yang menggiring kita di hadapan Allah. Di sisi kanan kita satu malaikat, di sisi kiri kita satu malaikat akan menggiring kita di hadapan Allah. Kemudian mereka berkata, hadza ma ladayya atid. Wahai Allah, inilah catatan-catatan yang ada pada kami. Kalau catatan-catatan amal kita bagus, catatan amal kita baik, maka kita akan selamat. Tapi kalau catatan kita di hadapan kepada Allah buruk, maka seketika itu Allah tidak menunggu hari kiamat. Seketika itu Allah langsung merintahkan para malaikat, alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Lemparkanlah oleh kalian berdua setiap orang yang kufur, orang yang anid, orang yang keras kepala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, puncaknya para saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Seketika seorang manusia lahir di muka bumi, maka dia tidak akan lari, dia tidak akan bisa terlepas daripada tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa terlepas daripada hukum-hukum Allah. Kalau kita mau lari daripada perintah Allah, maka kita akan tidak bisa lolos daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara bagaimana kita dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, datangkan sifat ihsan dalam diri kita. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat yang seperti ini mudah kita praktekkan di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita hadirkan, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini, Allah mudahkan kita untuk menjadikan orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aydan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya aziz ya ghafar ya rahman rahim ya jal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رحمن رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم زدنا يا الله اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا